Perusahaan investasi yang berbasis di Bahrain, Investcorp dikabarkan bersiap membentuk konsorsium terkait dengan rencananya membeli Inter Milan dari Suning Group. Investcorp sedang mengumpulkan sejumlah investor lokal sebelum memasuki negosiasi lebih lanjut dengan Suning. Sebagaimana dilansir Tuttosport, negosiasi antara Investcorp dengan Suning mengenai pengambil alihan Inter Milan masih berada pada tahap awal. Dengan demikian, lanjut laporan itu, bahwa Investcorp telah memutuskan untuk tidak mengeluarkan pernyataan apapun terkait masalah tersebut. Berdasarkan beberapa laporan terbaru, Investcorp, yang secara terbuka menyatakan minat untuk membeli AC Milan sebelum Redbird membeli klub tersebut, kini menyalakan kembali minat mereka untuk mengakuisisi Inter Milan. Pemilik Inter saat ini, Suning masih meminta lebih dari 1 miliar euro untuk menjual klub, tetapi waktu terus berjalan, di mana mereka telah menggunakan kepemilikan klub sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman 275 juta euro dari Oaktree, yang harus dilunasi secara penuh pada Mei tahun 2024. Apabila Zhang tidak mampu mematuhi tenggat pelunasan utang tersebut plus bunganya, maka kepemilikan Inter nantinya akan diambil alih oleh pihak Oaktree. Inilah sebabnya, menurut Tuttosport, minat untuk membeli Inter Milan semakin meningkat, dengan banyak investor mulai mempertimbangkan untuk membeli klub dengan harga yang lebih rendah. Kemungkinan besar momen yang tepat untuk menjual Inter bisa mendekati Mei tahun 2024 daripada musim panas 2023 ini, berdasarkan kesimpulan dari laporan tersebut. Mantan bek Inter Milan dan Italia, Marco Materazzi telah mengakui bahwa dirinya sangat membenci Juventus dari segi olahraga. Dalam podcast dengan Italian Football TV, Materazzi mengakui jika dirinya merasa puas Juventus tidak mampu meniru prestasi treble yang pernah ditorehkan oleh Nerazzurri. Seperti diketahui, di sepanjang sejarah, Inter menjadi satu-satunya klub Italia yang pernah memenangkan treble winners, yakni di tahun 2010, dengan mengawinkan 3 gelar berbeda yaitu Scudetto, Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions. Marco Materazzi pun menjadi salah satu pemain yang terlibat dalam prestasi bersejarah Inter Milan tersebut. Dalam podcast tersebut, sang legenda menyebut Juventus sebagai tim yang paling ia tidak sukai dan juga sangat membanggakan prestasi treble yang pernah dibuatnya bersama Inter. "Saya menghormati mereka sebagai klub, tapi saya benci Juventus dari segi olahraganya," kata Materazzi, seperti dilansir football-italia.net. "Saya hadir di Cardiff dan Berlin ketika mereka kalah di final Liga Champions 2015 dan 2017. Saya sempat deg-degan di sana karena andai mereka menang, maka itu akan menjadi hal buruk bagi Inter." Materazzi juga menekankan betapa dia sangat menghormati Mourinho dan mengungkapkan apa yang dia katakan kepada mantan pelatihnya itu saat perpisahan yang penuh derai air mata setelah final Liga Champions di Santiago Bernabeu pada 2010. Dia bercanda terkait kepergian Mourinho ke Real Madrid, "Saya mengatakan kepadanya, 'Fuck you,' karena dia meninggalkan saya dengan Benitez." Inter Milan untuk sementara terlempar dari posisi 4 besar klasemen Liga Italia Serie A 2022-2023, setelah AS Roma berhasil mengalahkan Torino di pekan ke-29. AS Roma meraih poin penuh usai menang 1-0 di kandang Torino. Paulo Dybala menjadi pahlawan kemenangan Giallorossi. Gol kemenangan Il Lupi diciptakan Dybala dari titik putih, saat pertandingan baru berlangsung 8 menit. Kemenangan tersebut membuat Roma naik ke posisi ketiga klasemen, menggusur duo Milano, yakni AC Milan dan Inter Milan. Il Lupi kini mengumpulkan 53 poin hasil 29 pertandingan, terpaut 5 angka dari Lazio di posisi 2,
dan unggul 2 poin atas Inter Milan yang kini turun ke peringkat 5 klasemen. Inter sendiri belum meraih kemenangan dalam 4 laga di ajang Serie A, di mana laga terakhir Nerazzurri ditahan imbang Salernitana dengan skor 1-1. Kemenangan Inter Milan buyar setelah Antonio Candreva mencetak gol di injury time yang membuat skor berakhir sama kuat 1-1. Inter harus bangkit untuk kembali merebut posisi 4 besar, dengan 9 laga tersisa tentunya peluang masih terbuka lebar. Romelu Lukaku kesulitan memperbaiki penampilannya bersama Inter Milan, karena hubungannya yang kurang baik dengan pelatih Simone Inzaghi. Striker asal Belgia berusia 29 tahun itu telah meminta maaf kepada para supporter Nerazzurri yang memberikan dukungan langsung di Stadion Arechi, menyusul hasil mengecewakan melawan Salernitana di pekan ke-29 Serie A 2022/23. Hasil imbang 1-1 tersebut membuat Inter terlempar dari posisi 4 besar klasemen Serie A musim ini. Nerazzurri saat ini tertahan di peringkat kelima dengan raihan 51 poin dari 29 pertandingan. Kesabaran hampir habis buat Lukaku, yang sekarang tampaknya ditakdirkan untuk kembali ke Chelsea di musim panas 2023 ini. La Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa kesulitan Lukaku saat ini karena pada dasarnya dia tidak memiliki hubungan atau pengertian yang baik dengan Inzaghi. Hal tersebut tentunya tidak membantu Lukaku yang tengah berjuang menunjukkan kemampuan terbaiknya di Inter Milan. Klub menyadari situasi ini dan tidak lagi berniat untuk menegosiasikan kesepakatan baru dengan Chelsea di musim panas, yang membuat masa depan Lukaku menjadi tidak jelas.